Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Last Man Down. Film ini bercerita tentang sebuah virus yang tengah melanda seluruh Eropa. Dikisahkan seorang mantan tentara pasukan khusus bernama John Wood yang kebal terhadap virus mematikan kabur dalam penelitian. John pun dicap sebagai pengkhianat oleh militer dengan alasan enggan memberikan darahnya untuk kepentingan segelintir orang. Kemudian, di tengah persembunyiannya, John bertemu dengan wanita bernama Maria yang juga sama kabur dalam penelitian tersebut. Sementara itu, para tentara yang mengejar John dan Maria menyerbu tempat persembunyian mereka. Akankah John dan Maria selamat dari pengejaran para tentara? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film diawali dengan narasi di mana terdapat sebuah virus mematikan yang menyerang seluruh penduduk Eropa. Kemudian ada seseorang bernama John Wood dengan kondisi diikat bersama istri John. John dipaksa oleh kakaknya bernama Komandan Stone untuk memberitahu tentang keberadaan 500 orang dari total penduduk kota Westburg sebanyak 5.000 orang yang melarikan diri dari kejaran tentara bayaran John. 500 orang itu diketahui membawa virus menular. John berkata bahwa John tidak mengetahui keberadaan mereka. Namun Stone yang tak kehabisan akal mengancam untuk membunuh istri John. John yang kebingungan dalam hitungan 10 harus membuat keputusan yang berat antara menyelamatkan 500 orang atau menyelamatkan istrinya. Namun pada akhirnya istri John harus tewas demi menyelamatkan 500 orang tersebut. Kemudian scene berlanjut setelah 3 tahun berlalu di sebuah rumah kecil tempat John tinggal. John tiba-tiba terbangun dari tidurnya setelah bermimpi soal kematian istri John. Saat itu, John menjalani kehidupan seorang diri dengan bekerja sebagai pemotong kayu. Namun masa lalu John sering menghantui di saat malam hari. John selalu teringat di saat para anak buah Stone membunuh orang-orang yang tak bersalah. Apa daya John pada saat itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian scene berpindah di saat dahulu John masih menjadi tentara bersama Stone. Stone mengatakan bahwa istri John sudah terinfeksi virus tersebut. Tetapi John percaya bahwa istrinya tidak terinfeksi dan justru John meminta agar Stone mengujinya. Meskipun hasil pengujian mengatakan bahwa istri John tidak terinfeksi virus tersebut. Tetap saja Stone lebih mempercayai nalurinya dibanding dengan hasil pengujian itu. Stone juga mengatakan bahwa John adalah salah satu orang yang kebal akan virus tersebut, sehingga para ilmuwan ingin menelitinya. Tetapi John menolak hal itu karena John takut ketika penawarnya ditemukan justru digunakan untuk kejahatan lain. Masih dalam masa lalu John, scene berlanjut di sebuah kapal perang milik tentara. Di sana John ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Kemudian John pun dibaringkan untuk diteliti soal kekebalan tubuhnya itu. Namun ketika dibaringkan, John langsung berusaha kabur dari kapal tersebut. Dalam pelarian John, Stone yang melihat John kabur langsung memberitahu seluruh orang di kapal untuk menangkap John. Dan terjadilah perkelahian antara John dan para anak buah Stone. Kembali di tengah lamunan John di malam hari, tiba-tiba seorang wanita bernama Maria muncul dari balik semak-semak dan memohon untuk diselamatkan. Setelah diselamatkan oleh John, Maria terbangun dengan luka tembakan di badannya dengan ketakutan melihat John. John mengatakan luka Maria terinfeksi dan harus segera mengangkat peluru yang ada di tubuh Maria. Sebelum mengangkat pelurunya, John memberikan minum kepada Maria. Namun Maria yang ketakutan seakan kebingungan melihat sikap John. Tak lama dari itu John mengatakan bahwa operasinya akan terasa sakit, sehingga John memberikan sebuah kayu kecil untuk Maria gigit di mulutnya. Sebelum itu pun Maria dan John sempat berkenalan. Maria yang merasa takut menanyakan pada John apakah John seorang dokter. Sambil membuka pisaunya, John pun berkata bukan. Setelah mencabut peluru yang ada di tubuh Maria, John melihat bahwa peluru itu bukan peluru biasa, melainkan pelacak milik militer yang disimpan di dalam tubuh Maria. Lantas John pun menanyakan pada Maria, siapa yang mengejarnya dan bagaimana Maria bisa sampai di rumah John.
Namun karena tak tahan dengan rasa sakitnya, Maria pun pingsan. Ketika memegang tangan Maria, John melihat terdapat tanda barcode yang menandakan Maria adalah seorang tahanan militer. Setelah sadar, Maria yang merasa berterima kasih kepada John membawakan John minum. John pun berkata bahwa Maria dapat tinggal beberapa hari di rumahnya. Dan setelah itu, Maria harus pergi dari rumah John, karena John ingin hidup dengan damai tanpa masalah. Scene pun berpindah pada masa lalu John. Kita diperlihatkan dengan hutan yang dibakar dan pesawat tempur yang berterbangan. Tak lama John pun terbangun dari tidurnya melihat Maria yang sedang membelah kayu dengan kapak John. John pun mengambil kapak tersebut dan menyuruh Maria beristirahat. Di saat John sedang membelah kayu-kayunya, tiba-tiba datanglah 3 orang tentara bayaran menanyakan Maria. Pada awalnya John mengabaikan para tentara itu dan membiarkan tentara bayaran tersebut menggeledah rumahnya. Tanpa disadari tentara itu, John menyerang salah satu tentara yang ada di belakangnya, sekaligus menyerang tentara yang ada di depannya. Tak lama dari situ John mendengar suara tembakan dari dalam rumahnya. Ternyata Maria berhasil melumpuhkan satu tentara yang ada di dalam rumah tersebut. Maria juga menggunakan senjata yang ada di bawah kasur milik John. Lalu John pun membereskan mayat-mayat tersebut dan membawanya ke dalam lorong bawah tanah. Setelah itu melihat keterampilan John dalam bertarung, Maria pun menjadi curiga bahwa John bukan hanya tukang kayu biasa. John pun mengatakan bahwa John sedang bersiap-siap untuk berperang. Maria yang kebingungan menawari dirinya untuk ikut berperang bersama John. Tanpa basa-basi, John langsung memberikan alat pel kepada Maria sebagai awal keikutsertaannya bersama John. Ketika Maria sedang mengepel ruangan, tak sengaja jari Maria berdarah terkena ujung pel itu. Tiba-tiba Maria memiliki ide untuk mengambil sebuah botol kecil di lemari dan menyimpan darahnya. Kemudian scene berlanjut di sebuah markas tempat Komandan Stone dan anak buahnya. Di sana terdapat anak buah dari Komandan Stone yang bernama Granit. Granit mengatakan bahwa seharusnya tentara bayaran yang dikirim untuk mencari Maria sudah kembali ke markas. Tetapi rekan Granit yang bernama Feldspar bilang bahwa tentara bayaran itu hanya sekali pakai, sehingga tidak aneh jika mereka tidak kembali. Tak lama dari situ Granit mendatangi para tentara bayaran itu dan menyuruh mereka agar menyerang Granit, karena Granit ingin melihat kemampuan berkelahi para tentara bayaran tersebut. Dan benar saja, tentara bayaran itu sangatlah lemah sehingga mereka pun mudah dikalahkan oleh Granit. Di sisi lain, John yang terlihat marah dan penuh rasa ingin membalas dendam, ingin mengetahui bagaimana Maria bisa sampai di rumah John. Lalu Maria pun bercerita bahwa Maria terseok-seok lari dari kejaran para tentara. Dari situ Maria tak mengingat apa-apa lagi sehingga terbangun di rumah John, ucap Maria. John berkata bahwa peluru yang ditembakkan ke badan Maria adalah sebuah peluru pelacak, membuat para tentara itu dapat mengetahui kemana Maria kabur. Sehingga sudah pasti para tentara bayaran itu akan datang ke rumah John untuk membawa Maria kembali. Lalu John pun meminta agar Maria tetap tinggal di rumah John. Ketika John mengetahui bahwa Maria telah terinfeksi virus mematikan itu, John justru kebingungan karena Maria tidak memperlihatkan gejala apapun. Di selang itu, John juga menceritakan kepada Maria bahwa para tentara itu telah membunuh istri John. Hal itu pula membuat John kembali teringat pada masa lalunya, di mana John dan istrinya sedang memberikan kue kesukaan John. Lanjut, ketika Maria terbangun dari tidurnya, Maria melihat John yang sedang menyusun barikade. Secara mental, John tampaknya sudah siap untuk menghadapi para tentara-tentara itu. Lalu dengan segera, John pun menyiapkan beberapa hal, dimulai dari menutup jendela-jendela rumahnya dengan kayu, menyimpan beberapa senjata di barikade, dan juga membuat parit. Di malam harinya ketika John dan Maria sedang makan malam, Maria mengatakan bahwa para tentara sudah menemukan obat dari virus mematikan tersebut, dan ternyata darah Maria adalah vaksinnya. Namun masalahnya adalah Maria tidak ingin memberikan darahnya kepada para tentara itu. Justru Maria ingin memberikannya kepada masyarakat yang lebih banyak. Pada saat itu John terlihat kesal karena Maria telah membawa banyak masalah ke rumah John. Dan John mengira akan banyak pertumpahan darah nantinya. John yang tidak menginginkan hal itu diyakinkan oleh Maria bahwa John harus melakukannya demi kebaikan banyak orang serta demi membalaskan nyawa istri John.
Kemudian scene berlanjut ketika John sedang membersihkan senjatanya. John menanyakan kepada Maria tentang di mana Maria belajar cara menembak. Maria pun memberitahu bahwa dulu ia adalah seorang perampok, namun sayangnya Maria harus tertangkap dan masuk penjara wanita. Lalu setelah virus itu mewabah masuk ke dalam penjara, disitulah Maria dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Barulah diketahui bahwa tubuh Maria kebal dari virus mematikan itu, dan darahnya adalah obat penawar dari virus tersebut. Kemudian scene berlanjut di mana John mengajarkan bagaimana cara menembak kepada Maria. Awalnya Maria tidak berani, namun John berhasil meyakinkan Maria. Hari penyergapan pertama pun tiba. Terdapat beberapa tentara bayaran yang dikirim oleh Komandan Stone untuk membawa Maria. Sementara itu ketika Maria dan John sedang bersiap siaga, tiba-tiba John ingin buang air kecil. Ketika sedang di kamar mandi, John yang sudah menyadari kedatangan para tentara bayaran langsung menembak mereka dari dalam kamar mandi. Di sisi lain, Maria telah ditangkap oleh salah satu tentara bayaran. Masih dalam kamar mandi, John yang tak kehabisan akal mengambil panah dan meluncurkan anak panah ke tentara tersebut. Lalu tentara itu pun berhasil ditaklukkan oleh John. Seperti biasa, John langsung memasukkan mayat-mayat tentara ke lorong bawah tanah. Lalu John pun mengatakan kepada Maria bahwa mereka hanya mempunyai waktu 30 menit sebelum para tentara itu datang kembali untuk menyerang mereka. Lalu benar saja, para tentara bayaran pun dikirim kembali untuk melakukan serangan di rumah John. Tak lama dari situ, John menyuruh Maria untuk mengambil air. Sementara itu, Feldspat yang belum mengetahui tukang kayu itu adalah John, masih hidup dan memberitahu bahwa mereka diserang oleh John. Para tentara bayaran itu pun kembali menyerang dengan jumlah yang banyak, membuat Maria dan John kewalahan menghadapi mereka. Di saat Maria sedang menembaki para tentara itu, tiba-tiba muncul tentara wanita yang menyerang Maria dari belakang. Namun karena tentara itu ceroboh, dia pun harus mati ditembak Maria. Komandan Stone yang merasa kesal karena para tentara itu berhasil ditaklukkan oleh hanya 2 orang saja. Maka Stone menyuruh para tentaranya untuk membuat rencana penyergapan yang lebih terstruktur. Stone menyuruh menutup semua jalan, pintu masuk, dan menyerang dalam jumlah kecil dari semua sudut. Dan terjadilah aksi tembak-menembak antara Maria, John, dan para tentara bayaran itu. Di sisi lain, Stone dan Granit yang belum mengetahui itu adalah John berasumsi bahwa tukang kayu itu bergerak seperti seorang pasukan khusus. Karena dilihat dari kelihayannya membunuh para tentara bayaran itu. Sementara John dan Maria telah mengalahkan lusinan tentara-tentara tersebut. Dengan rencana yang sudah dibuat John, terlihat para tentara itu kewalahan menghadapi John dan Maria. Lanjut, John dan Maria pun segera membawa para mayat tentara itu ke dalam lorong bawah tanah. Ketika Stone tahu bahwa para tentaranya berhasil ditaklukkan oleh John dan Maria, Stone tampak kesal dan mengirimkan pasukan untuk mengecek situasi di rumah John. Namun ketika sedang memberikan informasi pada Granit, anak buah Stone langsung ditembaki oleh Maria. Granit yang mengetahui bahwa ada satu terowongan yang menghubungkan antara rumah John dan jalan keluar rahasia, langsung memberitahu kepada Stone. Stone pun langsung memberikan sebuah rencana. Rencananya adalah membawa Maria masuk ke dalam terowongan tersebut, dan ketika John mengejar Maria, akan ada kelompok kecil yang mendorong John ke sisi terowongan yang lain. Sehingga di akhir, John akan langsung diserbu oleh para tentara yang sudah menunggu di ujung terowongan. Kemudian rencana pun mulai dilaksanakan oleh para anak buah Stone. Dan tiba-tiba Feldspat menyerang John dari belakang. Di saat itu pula Feldspat mengetahui bahwa tukang kayu tersebut adalah John Wood, adik dari Komandan Stone yang selama ini bersembunyi. Perkelahian pun terjadi. Di sisi lain, Maria yang sedang menyimpan jebakan tiba-tiba disergap oleh beberapa tentara bayaran. Tak kehabisan akal, Maria pun langsung menusuk para tentara itu dengan pisaunya dan berhasil Maria lumpuhkan. Masih dengan perkelahian, sayangnya kali ini John harus kalah dari Feldspat. Tak lama dari situ, Feldspat pun langsung menangkap Maria dan membuat Maria pingsan. Sedangkan John yang baru tersadarkan mendengar informasi walkie-talkie salah satu tentara bayaran bahwa Maria telah dibawa ke dalam terowongan bawah tanah. Sontak John pun langsung berlari ke arah terowongan itu.
Di sisi lain, Komandan Stone pun yang sedang memberikan motivasi kepada para tentaranya, tiba-tiba salah satu anak buah Stone memberitahu bahwa Feldspar tidak ada di terowongan tersebut dan telah membawa Maria kabur. Karena kesal, Stone pun mendengar hal itu langsung membunuh anak buahnya. Scene berlanjut di mana Feldspar bertemu dengan John di terowongan bawah tanah dan perkelahian pun terjadi kembali. Namun kali ini John berhasil mengalahkan Feldspar. Di sisi lain, Stone yang kesal langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari dan membunuh John. Kemudian John dan Maria pun berusaha kabur dari kejaran para tentara bayaran Komandan Stone. Sedangkan anak buah Stone berpencar untuk mengejar Maria dan John. Tak lama kemudian, karena mendengar suara tembakan, John dan Maria pun harus diketahui keberadaannya oleh para tentara bayaran tersebut. Dan aksi kejar-kejaran serta tembakan pun terjadi. Maria dan John saling bekerja sama untuk saling melindungi dan mempertahankan posisinya. Dalam pelariannya, John yang tertembak dan Maria yang sudah kelelahan menemukan sebuah ruangan. Lalu mereka pun bersembunyi di sana. John pun menyuruh Maria untuk tetap berada di ruangan tersebut, sementara John akan keluar dan menghabisi semua musuh mereka. Pada awalnya Maria tidak ingin John pergi, namun apa boleh buat, keadaan memaksa John untuk pergi dari ruangan tersebut. Keadaan pun semakin menegangkan. John mulai tersudutkan oleh para tentara itu, tapi belum kehabisan akal. John berhasil melarikan diri keluar dari terowongan bawah tanah tersebut. Namun sesampainya di ujung terowongan, ternyata para anak buah Komandan Stone sudah menunggu. John pun berjalan ke arah mereka dan menemukan Komandan Stone alias kakak John berada di sana. John pun terkepung. Komandan Stone berkata bahwa dia kaget dengan keberadaan John. Ternyata pemotong kayu yang selama ini menghabiskan para tentara bayaran Komandan Stone adalah John. Kemudian Stone menanyakan keberadaan Maria. Namun saat itu John berkata bahwa John sudah membunuh Maria lebih dulu. Stone yang mengetahui sifat adiknya itu tidak percaya dengan perkataan John. Seketika itu Stone langsung menyuruh para anak buahnya untuk memukuli John. Setelah dipukuli, John yang dalam keadaan lemah kemudian ditanya kembali oleh Stone di mana Maria berada. Masih dengan jawaban yang sama, John berkata telah membunuh Maria. Kemudian Stone menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Tiba-tiba John mengajak Stone untuk berduel. Dengan keangkuhannya, Stone pun menerima tawaran itu dan perkelahian pun terjadi. Pada awalnya John terlihat tersudutkan oleh Stone, namun tiba-tiba John membalikkan keadaan dan memukuli Stone hingga terjatuh. Karena sifat Stone yang licik, Stone seketika mengambil pistol dari anak buahnya. Di saat mengarahkan pistol yang dipegang Stone pada John, nampaknya Stone tidak berani untuk membunuh John. Dengan sigap, John pun merebut pistol itu dan langsung membunuh Stone. Tak lama kemudian tiba-tiba Maria muncul dengan membawa granat di kedua tangannya dan menawarkan dirinya untuk dibawa oleh para tentara tersebut. Granat pun menyepakati Maria. Akhirnya Maria pun dibawa ke dalam helikopter militer sedangkan John dibiarkan hidup. Di dalam helikopter muncullah seorang wanita yang tiba-tiba berpidato soal era baru yang akan segera hadir di kehidupan di bumi. Lalu helikopter pun terbang ke arah utara. Di akhir film, kita diperlihatkan pada saat Maria sedang mengambil darahnya untuk disimpan dalam botol kecil yang ditaruh dalam kulkas John. Kemudian Maria pun menulis surat kepada John untuk menyuruh John menggunakan darah itu sebagai vaksin kepada banyak orang. Sekaligus itu adalah permintaan terakhir Maria. Rama,